Waktu berjalan terasa begitu cepat. Al Eldul yang dulu begitu melekat dengan lagu Superman, kini sudah beranjak dewasa. Ketiga putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu bukan lagi laki-laki cengeng yang suka menangis dan merengek pada ayah dan ibunya. Al El serta Dul kini bahkan sudah mulai menjalin cinta dengan kekasih pilihannya. Dan yang cukup mengejutkan, Dul yang notabene berusia lebih muda dari Al dan El justru yang paling siap untuk melangkah ke jenjang serius dengan Tisa Biani sang kekasih hati. Beberapa waktu lalu saat keduanya hadir di tasyakur pernikahan Lesti dan Bilar, Dul dan Tisa bahkan kompak mengungkapkan siap menyusul Lesti dan Bilar ke pelaminan. Dul sendiri kini menginjak usia 21 tahun, sementara Tisa Biani 2 tahun lebih muda, yakni 19 tahun. Lalu sesiap apakah Dul dan Tisa untuk menikah di usia muda? Benarkah Dul jatuh hati pada Tisa karena mempunyai kemiripan dengan sang bunda? Jujur salah satu niat kita sini datang biar ketularan ya, biar ketularan juga. Amin. Insya Allah lah segera. Ya, kan namanya menikah itu kan sekali seumur hidup, jangan sampai 2 kali. Walaupun boleh tapi jangan. Kasihan anak-anak nanti. Jadi harus istiqoroh dulu lah. Maksimal di bawah 25 lah. Gak enak kalau di atas 25 gak enak. Tapi insya Allah udah kedekatin lah. Baik-baik semuanya, mohon doanya aja semoga kedepannya hubungannya berjalan lancar. Ya pengen membangun ini aja, pengen membangun keluarga, pengen lebih serius. Ya pengen keluarga aja sih, memang kayaknya akan lebih lengkap ya, kalau berkeluarga gitu. Karena dengan hadirnya Tisa di keluarga aku tuh membawakan harmoni gitu. Amin. Semua alhamdulillah senang sama Tisa gitu. Ya kayak sempurna nih kalau bisa masuk ke keluarga aku. Berbeda dengan Dul yang sudah berani belak-belakan, kisah cinta Al Ghazali sang kakak dengan Alisa Dagis hingga kini masih menjadi teka-teki. Jarak tinggal mereka yang terpisah jauh memang menjadi perjuangan tersendiri bagi Al dan Alisa. Seperti diketahui, Alisa sendiri saat ini masih melanjutkan studinya di salah satu universitas di Paris. Tentu tak mudah bagi Al menjalin cinta jarak jauh. Ia harus rela bolak-balik ke Prancis untuk sekadar melepas kerinduannya yang menggunung. Belum lagi, sebagai pria yang memiliki paras nan tampan, Al tentu banyak dikagumi para remaja putri seusianya. Hal itu bukan tidak mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi Al untuk menjaga hubungan asmaranya dengan sang kekasih yang sudah berjalan selama 5 tahun. Yang menjadi pertanyaan besar, jika Dul dan Tisa sudah serius melangkah ke pelaminan, bagaimana dengan Al dan Alisa? Benarkah Al tak rela jika Dul harus melangkahinya dan lebih dulu menikah? Itu nggak tahu tuh mitosnya gimana tuh, harus dikasih, harus dibeliin barang kah, atau kalau finansial masih dicari lah, mental sih sebenarnya. Kalau untuk sekarang ini kita ngomongin mental, oke lah siap. Tapi kalau ntar udah nikah kita nggak tahu. Definisi pacaran kan zaman sekarang udah berubah ya. Definisi pacaran di anak muda zaman sekarang kan udah berubah. Dan saya bukan anak muda pada umumnya. Menurut saya pacaran adalah hal yang mendekati sakral ya. Hal yang bukan biasa-biasa aja, bukan hal yang patut kita anggap enteng. Dia santai aja sih. Dia masih sekolah, dia juga
nggak mau cepet-cepet punya anak juga. Kalau aku tipe aku tuh bukan pacaran yang 3 tahun putus terus 2 minggu pacar lagi, karena aku lebih suka yang langgeng sih. Jadi karena kalau udah nikah tuh kita udah saling mengenal. Pokoknya clue-nya nunggu Alisa selesai sekolah aja. Nasib yang jauh berbeda justru dialami El Rumi. Iya, saat Dul dan Tisa semakin serius, serta Al dan Alisa masih saling meyakinkan hati, El Rumi justru harus merasakan putus cinta. Kisah asmara El yang sempat bersemi indah dengan Marsha Arwan, kini harus berakhir dengan perpisahan. Fakta ini jelas sangat mengejutkan. Pasalnya, selain sudah sangat dekat dengan keluarga, El dan Marsha juga sudah begitu lama menjalani kisah kasihnya, yakni telah berjalan selama 6 tahun. Sayang 1000 sayang, lamanya masa pacaran memang tak menjamin akan mulus ke jenjang pernikahan. Itulah yang kini El Rumi rasakan. Lalu benarkah El yang lebih memilih menyibukkan diri dengan hobi sepak bolanya masih enggan memikirkan calon pendamping hidup? Bagaimana pula reaksi El Rumi melihat keseriusan hubungan Dul dan Tisa Diani? Ya mungkin kalau dulu emang ingin melakukan langkahin aku sih aku nggak keberatan ya, tapi kayaknya Al juga jangan salah loh. Al juga siapa tahu nikah duluan, kita nggak tahu kan. Tapi kalau habis Al nikah terus dulu nikah aku juga nggak masalah. Kalau targetku sih paling tua nikah mungkin umur 27 ya. Karena ayah tuh ngelahir, aku pas lahir ayah umur 27, jadi patokanku maksimal ya umur 27 28. Kalau nikah muda itu udah pasti ya. Aku udah izin ke Al, ke El. Kalau ta'aruf belum tentu ya. Ya apalagi ya harapan saya selain sukses di musik, mempunyai keluarga yang bahagia dan anak-anak yang sehat. Kemarin pacaran, jadi orang-orang nih lihat nih sekarang Al sama Dul pacaran kok El nggak pacaran. Bro, 5 tahun lalu aku yang pacaran, mereka nggak pacaran, bilang gantian. Jadi nggak perlu pacaran dulu. Nikah muda tuh pengen sih, dari dulu juga emang pengen nikah muda, cuma emang kayak aku sekarang lagi menikmati karir aku, jadi ya kita lihat aja nanti, tunggu Tuhan mengizinkan. Ya, El dan Al sepertinya memiliki jawaban yang sama dan tak mempermasalahkan jika Dul harus lebih dulu menikah dengan kekasihnya. Bagaimanapun, Al masih harus menanti Alisa, setidaknya hingga menyelesaikan studinya di Paris. Sementara El masih butuh waktu untuk menenangkan diri setelah kisah cintanya dengan Marsha Arwan kandas di tengah jalan. Namun di sisi lain, sikap Al dan El yang cukup berbeda dengan Dul, serta tak buru-buru memikirkan jenjang pernikahan, rupanya memunculkan sebuah pertanyaan besar. Benarkah Al dan El masih diselimuti rasa trauma dengan kisah kelam ayah dan ibunya yang harus mengalami perpisahan? Benarkah Al takut hal itu terjadi pula pada kehidupannya kelak? Yang ditakutin ya adalah ya gagal menjadi bapak. Sebenarnya sih bukan takut, maksudnya pasti cuma takutnya doang. Kan kalau aku ini orangnya sebenarnya juga tertutup, jarang cerita ke keluarga tuh jarang juga. Paling kita teman-teman yang paling deket sih, teman-teman deket banget yang bisa jaga rahasia. Kalau Bunda tuh malah nggak pingin aku nikah muda. Bunda tuh pingin aku ngejar karir dulu, cuman ya nggak tahu, lihat nanti aja. Ya, karena majorku bisnis sih, aku sebenarnya pingin nunjukin ke orang tua sih, kalau dengan kuliahku bisnis aku bisa melakukan suatu bisnis sih. Bunda lebih pingin nunjukin itu aja sih. Cuman ayah juga kemarin, kamu gimana musiknya? Ini ayah udah punya rekor perusahaan rekaman, sayang kalau kamu nggak produksi musik karena itu udah aset buat kita. Jadi ayah juga nyaranin untuk bikin musik lagi, jadi masih agak bimbang juga. Ya kalau Bunda sih bilang selama saya bisa bertanggung jawab kepada keputusan yang saya ambil, it's okay ya. Dan saya yakin saya bisa bertanggung jawab karena saya tahu apa yang saya lakukan dan saya tahu apa yang ingin saya lakukan. Jadi ya, tapi itu semua itu kan rencana saya. Ya kalau misalkan semesta berkata lain ya siapa tahu ya. Jadi ya itu plan saya lah, plan dari saya, belum tahu plan dari Tuhan gimana kan.
mungkin nggak semulus plan saya. Jadi ya saya nikmati aja lah. ASEAN Senior Men's Volleyball Championship, kejuaraan bergengsi bola voli Asia. 16 negara terbaik di Asia bertarung memperebutkan gelar juara. Tuan rumah Jepang bertekad mengawali laga perdana dengan kemenangan, harus melewati hadangan wakil dari Asia Barat, Qatar. Saksikan ASEAN Senior Men's Volleyball Championship Jepang versus Qatar, Minggu 12 September pukul 22.30 di Indosiar. Sempat merasakan nasib kelam dalam rumah tangganya, Joy Tobing kini siap menyongsong kehidupan baru dengan Kolonel Cahyo Permono. Kemarin keduanya pun resmi menggelar pertunangan. Lalu seperti apa nih bahagianya Joy Tobing yang tak lama lagi siap melangkah ke pelaminan? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Isu Pagi. Kami berdua sama-sama menghidupinya dalam arti bahwa ini tidak main-main. Jadi 2 minggu setelah ini kita akan melakukan ibadah pemberkatan nikah.